Sekalian pada sore ini saya akan coba sharing mengenai efek samping kemoterapi kanker paru, khususnya pada 5 regimen ini yang paling sering kita gunakan, yaitu cisplatin, karboplatin, docetaxel, paclitaxel, dan pemetrexed. Nah, efek samping sendiri eh, itu kita bedakan menurut waktu munculnya efek samping kemo. Ada yang munculnya langsung dalam hitungan jam atau hari, atau immediate, biasanya munculnya itu mual, muntah, kemerahan pada kulit, dan ada hipotensi. Ada juga yang munculnya dalam hitungan hari ke minggu, itu masuk ke golongan ESO yang early, yaitu biasanya gangguan darah, ada leukopeni, trombositopeni, alopecia, dan stomatitis. Ada juga efek samping yang munculnya agak lama, yaitu dalam hitungan minggu atau bulan, disebut delayed, itu seperti anemia, aspermia, ada kerusakan pada hepar, ya, hiperpigmentasi pada kulit, munculnya eh, fibrosis paru, sama adanya neuropati. Ada juga eso em, yang muncul pada bulan, dalam hitungan bulan atau tahun, disebut dalam golongan late, itu biasanya adalah mengenai sterilitas dan adanya menopause yang prematur. Nah, ini adalah klasifikasi efek samping menurut CTCAE yang terbaru tuh yang 5.0 itu kalau nggak salah tahun 2017 masih pakai yang itu. Apa sih CTCAE itu? Itu merupakan terminologi kriteria pada efek samping kemoterapi. Nah, itu dicatat semua dengan lengkap dalam dalam CTCAE. Yang kategori toksisitas utamanya ada hematologi, gastrointestinal, kemudian neurologi, dan nefrotoksisitas. Dia dibagi menjadi 5 grade. Jadi ada grade 1 sampai grade 5. Satu yang paling ringan dan grade 5 yang menyebabkan kematian. Ini dibagi grade-grade ini karena nanti akan menentukan tata laksana selanjutnya. Tata laksana, baik tata laksana untuk ESO-nya maupun mengenai kemonya. Apakah perlu dilanjutkan atau tidak, ataukah dosisnya yang dimodifikasi. Ini contoh beberapa yang ada dalam CTCAE. Bisa ada, ini contohnya yang golongan apa, yang hematologi, misalnya HB pasien post kemo misalnya 8, berarti dia termasuk grade 2. Seperti itu. Kemudian ada juga bilirubin, SGT, SGPT, bahkan hitungan mual muntah, diare, diare berapa kali, makanya perlunya anamnesa yang mendetail pada pasien yang setelah menjalani kemo dan mengalami esokemo. Kemudian kita masuk ke golongan tiap obat. Nah, ini cisplatin dan karboplatin ini merupakan agen alkilasi platinum. Dia itu membentuk ikatan silang inter dan intrastrand pada DNA sehingga dia menghambat replikasi dan transkripsi dari sel kanker. Untuk cisplatin sendiri, dia itu toksisitasnya lebih nefrotoksik dan neurotoksik, sehingga dia memerlukan hidrasi yang agresif dan monitoring yang ketat. Kalau karboplatin, dia eh, profil toksisitasnya lebih tolerable, efek samping utamanya lebih ke hematologi. Nah, ini kalau cisplatin dia biasanya gastrointestinalnya lebih berat, bisa grade 3-4 pada 70-90 pasien. Kemudian nefrotoksisitas, dia juga biasanya menyebabkan kerusakan ginjal akut sehingga dia memerlukan hidrasi yang lebih pada pasien-pasien yang menggunakan regimen kemoterapi cisplatin. Kemudian dia juga menyebabkan neuropati dan ototoksisitas. Kalau karboplatin, dia lebih dominannya hematologi. Kemudian mual muntahnya lebih ringan. Nah, kalau karboplatin biasanya kita pakai penyesuaian dosis menggunakan AUC 5 yang biasanya setiap kemoterapi kita harus hitung dulu dosisnya menggunakan kalkulator AUC. Kemudian yang kedua, golongan taksan ini ada docetaxel dan paclitaxel. Ini merupakan agen antimitotik, dia itu menghambat disosiasi mikrotubulus selama fase M, sehingga dia menyebabkan penghentian mitosis sehingga sel kanker itu tidak bisa menyelesaikan pembelahan. Akibatnya dia menyebabkan apoptosis sehingga sel kanker itu mengalami kematian terprogram. Perbedaannya biasanya yang doxetaxel itu lebih ke hematotoksik dan menyebabkan edem. Kalau paclitaxel dia menyebabkan neuropati dan hipersensitivitas. Nah, kalau docetaxel sendiri sering menyebabkan neutropenia berat.
Sehingga kita biasanya pasien datang dengan neutropenia, kita memberikan profilaksis GCSF atau yang sering kita gunakan adalah filgrastim. Kemudian kita cek DL lab lab rutin berkala. Dia menyebabkan edem juga sama retensi cairan. Kemudian dia juga menyebabkan alopecia. Efek samping lainnya itu berupa neuropati. Kemudian kalau paklitaxel dia menyebabkan neuropati perifer sensorik. Ini pada sebagian besar pasien atau 60% pasien. Bisa menyebabkan kesemutan. Kemudian adanya reaksi hipersensitivitas. Kemudian ada efek samping mual muntah yang ringan. Ada juga gangguan GI tract diare. Sama mielosupresi grade 2-3. Kemudian ini yang golongan pemetrexed. Dia itu melakukan inhibisi enzim folat sehingga dia mengganggu sintesis DNA, sehingga dia menghentikan sintesis dari nukleotida purin dan pirimidin. Akhirnya sel kanker tidak dapat melakukan replikasi DNA. Indikasinya biasa pada NSCL sinus squamous dan mesothelioma pleura maligna, tapi tidak direkomendasikan untuk karsinoma squamous. Untuk toksisitasnya sendiri ini biasanya 30% ini dia menyebabkan rash pada kulit, dermatitis, sariawan, mukositis. Kemudian untuk eh, 15% pasien itu menyebabkan hematotoksisitas pada grade 3 dan 4. Bisa muncul anemia, neutropeni, trombositopeni. Juga menimbulkan efek mual muntah yang umumnya ringan hingga sedang. Nah, pada pasien dengan menggunakan kemoterapi pemetrexed ini, kita jangan lupa memberikan suplementasi asam folat. Rekomendasinya sekitar 1-4 gram per hari dan juga diberikan vitamin B12 untuk mengurangi toksisitasnya. Nah, ini kurang lebih perbandingannya. Kalau yang neutropenia itu lebih ke doxycycline, neuropati paclitaxel, mual muntah yang agak berat itu di cisplatin, trombositopenia pada karboplatin. Nah, tata laksananya sendiri itu tergantung dari grade ESO yang muncul pada pasien. Jangan lupa kita melakukan monitoring rutin, pemeriksaan paling sederhana yaitu darah lengkap di setiap siklus kemoterapi. Kemudian untuk melihat juga adanya neutropenia, adakah indikasi diberikan filgrastim atau GCSF kalau neutropenia grade 3 dan 4, kemudian diberikan transfusi support kalau trombositnya bisa di bawah 20.000 atau di atas 20.000 tapi ada perdarahan. Kemudian kalau HB-nya di bawah 10 biasanya kita juga berikan transfusi PRC. Kemudian kadang juga kita melakukan modifikasi pada dosis. Kemudian untuk efek samping neuropati dan nefrotoksisitasnya pada neuropati kalau sudah grade 3 itu kita pertimbangkan penggantian regimen. Jangan lupa juga diberikan terapi simptomatik dapat berupa gabapentin 300 mg 1-3 kali per hari. Kemudian diberikan juga vitamin B kompleks. Kemudian untuk nefrotoksisitas pada cisplatin kita berikan hidrasi dengan NaCl 0,9% 1-2 liter pre dan post kemoterapi sesuai dengan protap kemo. Kemudian kita monitoring ketat bun SK-nya pada setiap siklus. Kemudian kalau misalnya memang belum selesai program kemoterapinya, namun pasien sudah mengalami efek samping ke cisplatin, mungkin bisa kita konsulkan atau usul untuk diganti ke regimen menggunakan karboplatin, jadi menghindari cisplatin. Untuk mual muntah sendiri bisa diberikan regimen antiemetik dengan ondansetron, kemudian bisa juga diberikan steroid pre-kemo untuk mencegah efek samping mual muntah. Kemudian jangan lupa diedukasi pasiennya kalau misalnya setelah kemoterapi akan ada muncul efek samping seperti mual muntah, diare, sariawan untuk mencegah pasien takut menjalankan kemoterapi dan eh, tidak mau melanjutkan kemoterapi. Nah, untuk asesmen preterapinya bisa dicekkan lab dulu, kreatinin, bilirubin, OTPT, kemudian PS score-nya kita juga nilai, tanyakan riwayat alergi dan komorbid, kemudian
eh, memang sarannya dicekkan audiometri untuk cisplatin. Kemudian jangan lupa monitoring selama menjalani kemoterapi dengan CT CIA pada setiap siklus. Kemudian kita nilai juga quality of life dari pasien atau PS-nya. Kemudian jangan lupa juga ada tim multidisiplin, kita diskusikan dengan TAK Onko mengenai efek samping dari kemoterapi yang dialami oleh pasien supaya pasien dapat em, mendapatkan tata laksana selanjutnya yang tepat. Apakah kemoterapinya dapat dilanjutkan atau dapat diganti dengan regimen lain. Untuk kesimpulannya, memang CTCAE itu sistem grading ESO kemoterapi untuk mendeteksi diri dan manajemen efek samping. Kemudian jangan lupa untuk karakteristik setiap agen cisplatin yaitu nefro dan neurotoksik, karboplatin hematotoksik, golongan taksan neuropati dan pemetrexed biasanya kulit dan hematologi. Kemudian jangan lupa diberikan terapi suportif seperti asam folat, antiemetik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan kolaborasi tim. Sekian Mas, mohon arahan Mas Fahmi. Terima kasih. Dari Mas Yudi, apakah ada tambahan Mas? Ini saya lihat dah slide-nya udah luar biasa nih. Dari Oke, Mas Ibrahim. Oh ya Mas Yudi, monggo Mas. ya saya rasa udah lengkap ya, udah cukup, udah udah bagus. Jadi ini untuk pembelajaran teman-teman yang megang kemo di ruangan, terutama angkatan AWI ya. Jadi ada alasannya mengapa kalau misalnya pasien-pasien yang diberikan regimen pemetrexed itu kok pulangnya harus dibekali asam folat. Nah, itu kan sudah dijelaskan karena dia anti folat seperti itu. Nah, mengapa kalau pakai cisplatin tadi hidrasinya kok lebih banyak pakai itunya NaCl-nya. Nah, itu kan udah dijelaskan tadi ya. Jadi setiap bikin protokol atau obat-obatan yang digunakan baik pre post medikasi atau obat-obatan yang dibekalkan pasien saat pulang itu ada alasannya karena sesuai dengan mekanisme kerja obat itu masing-masing tadi sudah dijelaskan. Nah, itu yang eh, wajib dipahami oleh teman-teman di ruangan. Apalagi nanti kita kan udah mau ketambahan imunoterapi ya. Nah, itu kan nanti lain lagi. ESO-nya ya ada lagi seperti itu. Nah, mungkin udah cukup ya. Jadi nanti bisa di-share aja slide-nya biar teman-teman yang di ruangan bisa ikut ikut baca ulang gitu ya. Makasih Mas Fahmi, makasih Mbak Ste. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mas Fahmi. Oke, siap Mas. Dari Mas Bram mungkin atau yang lain? Bram, ada Oke, tambahan? sudah bagus, Mas. Sangat bermanfaat untuk saya yang di Posa. Terima kasih. Oke. Dari Mbak Iza mungkin? Nggak ada, Mi, nggak ada. Baik. Oke, terima kasih. Slide-nya luar biasa, materinya bahkan di luar yang ekspektasi kita. Maksudnya kita mungkin cukup di ini, ternyata bahkan dibahas secara detail dari Mbak Stay terkait mekanisme kerjanya apa dan ISO-nya seperti apa. Tentu hal yang sangat baik. Terima kasih untuk Dr. Stefani untuk slide-nya. Oke, mungkin dari situ kita cukup dulu. Matur nuwun Mas. Oke. Ini mungkin kita sambil jeda ya. Terima kasih. Kita tutup.